Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita itu harus bijaksana, ya, berlatih menanggapi, memahami sebuah permasalahan agar kita jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana dalam menghadapi suatu hal, suatu permasalahan, sehingga apa yang diputuskan tidak gegabah, ya. Apalagi penegak hukum nggak boleh gegabah dalam memutuskan, ya, harus bijaksana. Penegak hukum harus bijaksana, nggak boleh berpihak sana, nggak boleh berpihak sini, harus netral, ya. Nggak boleh, kalau nggak bijaksana pasti gegabah dan ujung-ujungnya akan menyesal. Sholli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdu lillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati, bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu, dalilul liqalbi ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muladi, wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu wa ali wa ashabi kiramin a'immatin, bihim yawfirul ghaffar dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an, wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu, fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, fa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, dan tidak ada, li mu'minin, dimiliki oleh seorang mukmin, ayyaqtulah, niatan untuk membunuh mukmin yang lain, illa khoto'a, kecuali ada kesalahan. Wa man qatala, dan barang siapa membunuh mukminan, seorang mukmin, khoto'a, karena kesalahan, fatahriru, maka memerdekakan raqabatin, budak hamba sahaya, mukminatin, yang mukmin, wadiyatun, dan membayar diyat, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarganya yang terbunuh, illa ayyassaddaqu, kecuali as-saddaqu, ayyassaddaqu, mengikhlaskan atau mensedekahkan ahlihi. Wa in kana, maka jikalau ada, min qaumin, dari suatu kaum, aduin, musuh, lakum, atas kalian, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, maksudnya ada yang terbunuh, fatahriru, maka memerdekakan, raqabatin mu'minah, budak hamba sahaya yang mukmin. Wa in kana, dan jikalau ada yang terbunuh, min qaumin, dari suatu kaum, bainakum wa bainahum, di antara kalian dan di antara mereka orang-orang kafir, mitsaqun, namun ada kesepakatan, perjanjian, perdamaian, fadiyatum musallamatun, maka membayar diyat, musallamatun ila ahlihi, yang diberikan, yang diserahkan, ila ahlihi, kepada keluarganya yang terbunuh, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan juga harus memerdekakan raqabatin, budak hamba sahaya, mu'minah, yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu, maka barang siapa tidak menemukan, tidak sanggup memerdekakan budak dan membayar diyat, fasiyamu syahraini, maka berpuasa 2 bulan, mutatabi'aini, secara berturut-turut, taubatan minallah, itulah taubatnya kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana, dan ada Allahu, siapa Allah, aliman, maha mengetahui, hakiman, dan maha bijaksana. Jadi ini tentang pembunuhan. Pembunuhan bukan di medan peperangan,
pembunuhan yang berada di masyarakat sekitar. Salah satunya pembunuhan karena tidak sengaja, karena kesalahan teknis. Pas lagi berburu di hutan, kok kelihatannya kijang, ternyata setelah ditembak kok ternyata manusia. Kesalahan teknis foto, karena kesalahan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gimana hadisnya? Gimana hadisnya? Apa? Gimana hadisnya? Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ini kesalahan teknis, tidak disengaja. Membunuh karena tidak disengaja. Apa konsekuensinya? Wa man qatala mu'minan khata'ah. Apa dan barang siapa membunuh seorang mukmin khata'ah karena kesalahan teknis, fatahdiru qabatin mu'minatin, dulu maka dia harus membebaskan budak sahaya, hamba sahaya yang mukmin, dan wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan dia harus memberikan diyat, membayar diyat musallamatun, yang diberikan, yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh. Berapa diyatnya? 100 onta ya. Terserah sekarang diyatnya mau minta berapa, yang menentukan tatkala di pengadilan. Kalau dulu harus membebaskan budak atau hamba sahaya yang dimiliki, dan harus juga membayar diyat yang disepakati. Pada umumnya diyat itu 100 onta. Kenapa kok harus membebaskan budak yang mukmin? Karena budak pada zaman dulu itu bagaikan barang. Kalau orang, dia itu orang yang mati suri, hidup tapi sebagai mayat, seperti mayat berjalan. Karena apa-apa kata majikannya, apa-apa kata majikannya, mau dipukuli, mau diseret, mau dikerja rodi, mau dipaksa, mau diperkosa, mau dihukum, mau disiksa, itu apa kata majikannya. Jadi budak pada zaman dulu adanya juga zaman dulu, zaman jahiliyah. Namun oleh Kanjeng Nabi, perbudakan itu akhirnya ditiadakan, dimerdekakan, dan sampai sekarang kalau di dalam Islam tidak ada perbudakan. Makanya kita nggak boleh memperbudak diri kita terhadap hawa nafsu kita, ya. Nggak boleh kita itu menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita. Nggak boleh kita turuti bisikan-bisikan setan, jangan kita turuti. Jangan sampai kita menjadi budak-budak setan, budak-budak iblis, yang mana setan itu akan menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista, termasuk hawa nafsu kita. Kalau kita tidak bisa kendalikan, maka hawa nafsu kita akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, ke lembah dosa, ke lembah kemaksiatan.
Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke lembah kejelekan, ke lembah keburukan ya. Makanya budak zaman dulu itu bagaikan mayat yang berjalan. Makanya tatkala ada orang membunuh orang lain, hidup dibuat mati, maka dia harus membebaskan budak, yang mana budak itu ibaratkan mayat yang berjalan untuk dihidupkan. Paham? Paham orang? Budak itu bagaikan mayat yang berjalan alias mati. Makanya kalau ada orang membunuh orang hidup, dibunuh sampai mati, maka taubatnya dia harus membebaskan budak, yang mana budak itu hakikatnya bagaikan mayat yang berjalan. Hakikatnya dia mati, butuh untuk dibebaskan. Kalau bebas sama halnya dia menghidupkan orang mati, memerdekakan orang yang terbudak. Paham dah? Paham. Jadi dulu itu harus kita ini membebaskan, memerdekakan seorang budak, yang mana hakikatnya budak pada zaman dulu adalah mayat yang berjalan, tergantung apa kata majikannya. Gak berdaya budak zaman dulu. Syaratnya budak yang mukmin, yang beriman. Kemudian tobatnya itu dia harus membayar diat kepada keluarganya yang ditinggalkan. Berapa besarnya? 100 onta. Kalau sekarang 1 onta 100 juta. Kalau sekarang onta itu 100 juta, terus dikalikan 100 berarti 10 miliar ya. Jadi bayar diatnya itu 10 miliar ya. Illa ayyassaddaqu, kecuali keluarganya terbunuh itu, keluarganya yang ditinggalkan itu mensodakohkannya atau mengikhlaskannya. Wis boten nopo-nopo, jenengan kok belajar nembak di hutan, terus keluarga kula pas cari kayu, bukan niatnya jenengan untuk membunuh, tapi terjadi pembunuhan itu karena kesalahan teknis, karena tidak sengaja, kula ikhlas. Berarti kita yang membunuh, orang yang membunuh tadi dibebaskan dari membayar diat. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, dan maka jikalau ada pembunuhan min qaumin, dari suatu kaum, aduwwil lakum, dari musuh-musuh kalian, wa huwa mu'minun, dan dia juga orang yang mukmin dari pihak musuh. Dari dulu zamannya Kanjeng Nabi, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Mekah itu juga ada orang yang beriman. Misalkan terjadi pembunuhan terhadap orang mukmin atas musuh-musuh kalian, di pihak musuh sana sama taubatnya, hukumannya wa tahriru raqabatin mu'minah, sama dia juga harus membebaskan budak, tapi tidak membayar diat, cuma membebaskan budak saja, budak yang beriman. Wa in kana, dan jikalau ada pembunuhan min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, dari kaum yang mana kaum itu bainakum wa bainahum, antara kalian dan mereka mitsaqun, sudah sepakat perjanjian damai, maka fadiyatun musallamatun, maka dia harus bayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, dan
wa tahriru raqabatin mu'minah, dan dia juga harus membebaskan budak atau hamba sahaya yang beriman. Itu zaman dulu. So, kalau sekarang diputuskan di pengadilan, nggak boleh kita main hukum sendirinya. Harus diselesaikan secara hukum, karena ini berkaitan dengan hukum. Waman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan, maka barang siapa yang tidak sanggup, nggak punya budak, nggak punya uang, nggak punya onta, nggak punya harta, alias kiri, maka taubatnya fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putusnya. Puasa Ramadan aja 1 bulan aja banyak yang putusnya, banyak yang mendal ya. Apalagi puasa 2 bulan berturut-turut, berat. Suruh siapa bunuh? Taubatan minallah, itulah taubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah, aliman, maha mengetahui, maha ilmu, hakiman, dan maha bijaksana. Apa-apa yang ditetapkan yang menjadi hukum dalam Islam itu semua untuk kebaikan manusia, baik menurut kita ataupun jelek menurut kita. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, itu semua hukum terbaik buat kita. Wa may yaqtul, dan barang siapa membunuh mukminan, seorang mukmin atau mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Tadi tidak sengaja, sekarang dengan sengaja. Fajazauhu, maka balasan bagi pembunuh yang sengaja itu jahannamu khalidan fiha, yaitu balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Bukan cuma itu, bukan cuma dimasukkan ke neraka jahannam saja, namun wa ghadiballahu alaihi, juga Allah murka Allah kepada pembunuh yang disengaja. Wala'anahu, dan juga Allah melaknat bagi pembunuh yang sengaja, pembunuh bayarannya. Wa'addalahu, dan bukan cuma itu, dan juga wa'addalahu, dan menyediakan atas pembunuh bayarannya itu, pembunuh yang sengaja itu, adaban azima, azab yang sangat besar. Padahal sudah di neraka jahanam itu sudah adabnya luar biasa sudah, karena neraka jahanam ini termasuk neraka yang terbesar ya, yang terkejam, ditambah lagi azabnya azab yang azima ya. Ini balasan bagi pembunuh yang sengaja diniatin memang. Kenapa kok terjadi pembunuhan? Awalnya karena ada kemarahan. Kenapa kok marah-marah? Karena ada kecemburuan, ada iri hati, terus naik terhadap dengki, terus sudah nggak ada baiknya orang itu ya. Kalau sudah ada iri, dengki, alias hasud, itu akhirnya muncak, akhirnya terjadilah pembunuhannya. Apalagi pembunuhan berencana ya, berat hukumannya, bisa dihukum sampai mati kalau di Indonesia ya. Bisa juga dihukum tembak hukuman mati langsung.
bagi penjahat-penjahat, bagi teroris-teroris, bagi pembunuh-pembunuh yang berencana. Seperti siapa? Sambo. Sambo itu dijatuhi hukuman mati, padahal seorang polisi dia. Sambo itu seorang polisi, tapi dia tidak bijak dalam suatu hal, maka dia gegabah. Gegabah. Orang yang gegabah karena dia itu tidak ada jiwa-jiwa bijak di dalam hatinya. Walaupun polisi, Sambo itu kalau dia tidak bijak, gegabah mengambil keputusan, maka ujungnya adalah penyesalannya. Paham? Makanya bagi penegak hukum, bagi pembela hukum harus bijaksana agar kalian itu dijamin surga oleh Allah, dijamin kebahagiaan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kalau enggak, penyesalan seumur hidupnya karena telah melanggar apa yang telah menjadi hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi membunuh satu orang itu, kata Allah di dalam Al-Quran, sama halnya membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa-siapa orang yang membunuh satu orang bi ghairi nafsin, karena dia bukan seorang pembunuh, atau dia membuat kerusakan di atas bumi ini, menghancurkan dengan bom bunuh diri, bom di masjid-masjid, bom di gereja-gereja alias teroris, bom di mal-mal. Itu bukan cuma satu orang. Satu orang saja faka'annama qatalan nasa jami'ah, sama seperti membunuh seluruh manusia. Kita ini sebetulnya hidup karena ada nafas, ada ruh yang diberikan oleh Allah, yang ditiupkan oleh Allah, semua sama. Diberikan ruh oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah. Jadi kalau kita membunuh seseorang dengan sengaja satu saja, maka itu sama halnya dosanya kita membunuh seluruh manusia. Makanya harus bisa kendalikan amarah kita. Gak boleh kita itu gegabah. Kalau gegabah akhirnya penyesalan. Ada juga pembunuhan yang terjadi di zamannya Khalifah Sayyidina Ali yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali ini terkenalnya sampai sekarang partainya adalah partai Syiah. Ada partai Syiah, ada juga partainya Muawiyah, ada juga partainya Amr bin As. Ada 3 partai yang besar dulu. Yang pertama partainya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sekarang terkenal dengan Syiah. Pol, cintanya Pol sama Sayyidina Ali, sampai tidak mengakui khalifah, presiden sebelumnya. Abu Bakar tidak mau, Umar tidak mau, Utsman tidak mau. Yang sah menurut Syiah itu
adalah Sayyidina Ali alias si A. Kenapa sampean kok benci si A? Kenapa kita kok benci si A? Karena kita dijejeli hal yang buruk tentang si A di media sosial. Moro-moro kita benci, moro-moro kita marah sama si A. Nggak ada junjungannya marah-marahnya. Kenapa sampean kok marah sama Abu Jahal? Padahal Abu Jahal nggak punya salah sama sampean itu. Sampean kenapa kok marah sama Abu Lahab? Ya. Padahal Abu Lahab nggak punya salah sama sampean itu. Karena sampean dijejeli oleh sejarah. Padahal sejarah itu ada yang baik, ada yang benar, ada yang buruk, ada yang keliru. Jadi kita sebagai manusia, seorang muslim, kita harus bijak dalam menelaah informasi sejarah. Jadi tak kala ada tragedi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali karena ada kepentingan politik di situ. Ada politiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada politiknya siapa? Muawiyah bin Sofyan, putranya Sofyan itu, sahabatnya Kanjeng Nabi itu, Muawiyah itu. Ada juga Amr bin As. Ya, jadi ada 3 kubu yang selalu berantem karena kepentingan politik, sehingga banyak sahabat-sahabat, banyak kaum-kaum pada saat itu mati terbunuh karena kepentingan politik. Makanya hati-hati, tahun depan ini tahun politik. Sekarang jangan sampai kita berpolitik busuk, nggak bolehnya. Apalagi ada kebaikan, ada kemaslahatan untuk umat, kita ingin berniat untuk menggagalkan, makanya berpolitik. Apalagi politiknya politik busuknya, nggak boleh, diperingatkan oleh Allah ya. Jadi pada zamannya Sayyidina Ali, pada zamannya Muawiyah, pada zamannya Amr bin As, ada 3 kubu. Ini sering bentrok, paten-patenan demi kepentingan politik. Partainya Sayyidina Ali, partainya Muawiyah, dan juga partainya Amr bin As. Ada juga yang penentang, melihat ketidakadilan, kata mereka, ini nggak adil ini. Cuma gara-gara kepentingan politik, apalagi politik busuk, nggak adil ini. Banyak konco-koncoku, sahabat-sahabatku yang mati sia-sia karena kepentingan politik ini. Kalau gitu biar aman nih, kembali aman seperti zamannya Kanjeng Nabi. Gimana kalau kita bunuh pemimpin-pemimpin partai ini? Sayyidina Ali, ayo kita bunuh. Muawiyah, ayo kita bunuh. Amr bin As, ayo kita bunuh. Nah, ini namanya kelompok. Namanya kelompok Khawarij. Ya. Jadi kelompok Khawarij itu mati terbunuh, kecuali tokoh-tokoh ini ada 3 tokoh yang bersepakat ini untuk membunuh pemimpin-pemimpin politik pada saat itu agar keadaan menjadi kondusif, aman seperti zamannya Kanjeng Nabi. Itu loh mereka. Kalau nggak ada petunjuk dari Allah, tidak bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan, gegabah dalam memutuskan, keputusannya malah jauh dari tuntunan, bunuh akhirnya. Dirancang ini, 3-tiganya ini dirancang. Sayyidina Ali akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Ali ini dirancang oleh 3 orang nih. 3 orang ini siapa saja? 1, Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua siapa dulu yang kedua itu?
Buraq bin Abdullah, yang kedua Buraq bin Abdullah, dan yang ketiga Ibnu Bakr At-Tamimi. Jadi ada tiganya. Jadi Khawarij ini, tokoh-tokoh Khawarij ini, tiga-tiganya ini punya rencana untuk membunuh pimpinan politik pada saat itu, yaitu Abdurrahman bin Muljam ini ditugaskan untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua siapa? Buraq bin Abdullah berencana membunuh Muawiyah bin Sufyan. Dan yang ketiga Ibnu Bakr At-Tamimi berencana untuk membunuh Amr bin As. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada subuh, waktu subuh. Sudah dirancang, sudah. Kamu harus bersumpah gak akan gagal dalam menjalankan tugas, kayak PKI sekarang gitu ya. Akhirnya yang berhasil membunuh hanyalah Abdurrahman bin Muljam, karena Sayyidina Ali pas tatkala subuh, Sayyidina Ali datang untuk mengimami sholat subuh. Kalau Muawiyah gak jadi datang, gak tahu ada apa lagi kesiangan, gak jadi datang. Akhirnya dia selamat. Terus siapa satunya? Oh, Muawiyah kena tebas Muawiyah ini, karena lambat datang ke masjid, kena tusuk, kena tebas pinggangnya. Oleh siapa? Oleh Buraq bin Abdullah, kena tebas pinggangnya, tapi nggak mati. Terus yang ketiga siapa? Yang mau membunuh siapa? Ibnu Bakr At-Tamimi. Ibnu Bakr At-Tamimi ini di pengimaman itu dia itu pakai apa itu, jubah gitu, mojok gitu. Ditunggu ini sahabat Amr bin As ini untuk dibunuh. Ternyata sahabat Amr bin As ini tidak mengimami, digantikan oleh yang lain. Yang lain itu siapa namanya lupa, itu mati terbunuh. Jadi yang selamat itu dua, Muawiyah dan Amr bin As, sedangkan Sayyidina Ali pas sesuai rencangan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan Khawarij ini sama-sama orang Islam. Makanya hati-hati kalau ada mental Khawarij dalam jiwa kita, jiwa-jiwa munafik dalam jiwa kita, jangan sampai itu terjadi ya. Harus dibuang mental pecundang, mental munafik, mental gegabah. Akhirnya dia tidak bijaksana dalam suatu hal, suatu permasalahan ya. Makanya kita harus belajar, mengaji terus. Setelah paham, kita praktekkan ya. Makanya tidak ada jalan lain kecuali kita mengaji dan mengaji ya. Belajar dan terus belajar, karena kewajiban bagi orang Islam adalah belajar. Tolabul ilmiah faridatun ala kulli muslimin ya. Jadi mencari ilmu itu, mengaji itu, belajar itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Dari sejak kapan? Dari sejak buayan ibu sampai masuk ke liang lahat, minal mahdi ila lahdinya. Makanya kita belajar ini supaya kita menjadi orang yang bijaksana ya. Kalau nggak bijaksana ya seperti itu, seperti Abdurrahman bin Muljam, seperti
Uraq bin Abdullah, seperti Ibnu Bakr At-Tamimi, dia itu nggak bijaksana dan gegabah dalam mengambil suatu keputusan yang akhirnya berujung penyesalan, dibunuh juga, dikisos, dibunuh semua. Yang tiga-tiganya ini termasuk Abdurrahman bin Muljam dibunuh, dikisos. Termasuk siapa lagi? Uraq bin Abdullah dibunuh, dikisos. Termasuk siapa lagi? Ibnu Bakr At-Tamimi juga dibunuh, dikisosnya. Dia rela berkorban demi untuk kemaslahatannya umat, katanya siapa? Ketiga-tiganya ini. Jadi kita itu harus bijaksana, ya, berlatih menanggapi, memahami sebuah permasalahan agar kita jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana dalam menghadapi suatu hal, suatu permasalahan, sehingga apa yang diputuskan tidak gegabah, ya. Apalagi penegak hukum nggak boleh gegabah dalam memutuskan, ya, harus bijaksana. Penegak hukum harus bijaksana, nggak boleh berpihak sana, nggak boleh berpihak sini, harus netral, ya. Nggak boleh. Kalau nggak bijaksana pasti gegabah dan ujung-ujungnya akan menyesal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.